Oke, shalom. Oke, silakan duduk. Mana nih? Oke, coba salamin kiri kanan ya. Boleh? Ya, 5 orang ya. Ayo, yang belum 5, bangkit berdiri. Oke, sudah 5 orang? Yang belum 5 orang, salam lagi loh, kiri kanannya. Udah? Udah? Oke, bagus Pak. Ada yang lebih, bahkan 6 ya, puji Tuhan. Oke, ya. Hari ini ya, saudara dan saudari sekalian, kita bukan umat yang kalah. Anda kalau kalah, ya kan, Tuhan kita nggak seperti itu. Tuhan membawa Anda dalam kemenangan, kemudian juga firman Tuhan mengatakan, dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Asal Anda mau, ya kan? Tuhan mau dibawa Anda lebih lagi Tuhan. Bahkan kalau dibilang ke Samuel, ya kan, seringkali diceritakan apa? Tuhan mendudukan aku di antara para bangsawan. Artinya apa? Tuhan pengen kau naik lebih lagi. Tuhan pengen kau lebih lagi. Dan saya bilang, Tuhan tidak akan biarkan Anda 1 tahun, 2 tahun sama. Gak bisa, ya kan? Kenapa? Karena Anda menyembah Allah yang hidup, karena Anda bersekutu dan bersama Dia, sehingga apa? Anda akan terus naik bersama Dia. Nah, poinnya adalah, apakah Anda menginginkannya? Ini harus kita rindukan dan kita impikan. Aku menginginkan lagi. Nah, dikatakan firman Tuhan apa? Tuhan membawa orang dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Ya kan? Artinya apa? Sebenarnya orang di dalam Tuhan itu tidak ada kata berhenti atau stagnasi. No. Tuhan, apalagi ya Tuhan? Ya Tuhan, bawa aku lebih lagi. Dia membuka hatinya sama Tuhan, selama dia mau diproses sama Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan akan membawa dia lebih lagi. Kita harus, ya kan, untuk apa? Mencapai apa yang Tuhan telah sampaikan kepada dirimu masing-masing. Kau harus mencapai ke potensi yang telah Tuhan berikan untukmu sendiri. Kalau kau berkata, aku ini seorang pengecut, aku ini seorang penakut, maka firman Tuhan berkata, engkau harus berkata kepada dirimu, aku ini pahlawan karena Tuhan. Itu keputusan kita deh, ya kan? Hari demi hari Tuhan mau ayo maju, ya kan? Contoh nih misalnya di sini ada yang SMP ada? Oh, ada SMP, ya kan? Kan nggak mungkin deh setahun di SMP terus, ya kan? 3 tahun di SMP terus, nggak mungkin. Pasti SMA sama di dalam Tuhan. Tuhan mau bawa engkau lebih lagi naik. Apa yang selama ini, ya kan? Mungkin bagimu, ya kan? Oh ini masalah kecil atau oh ini sepertinya masih biasa-biasa. Asal kau mau, maka Tuhan akan bawa dirimu lebih lagi. Nah ini kita. Kau harus minta sama Tuhan. Tuhan bawa aku lebih lagi. Tuhan bawa aku lebih. Minta deh. Itu ya kan. Kenapa ada orang-orang yang begitu sungguh mengasihi Tuhan. Dan begitu mencintai Tuhan. Kenapa? Karena dia mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Melepaskan segala sesuatu dan bilang, Tuhan aku mau lebih lagi. Aku mau lebih lagi. Nah, Tuhan ya kan juga ya kan akan membawa kita pribadi demi pribadi, murid-murid Tuhan yang tempat ini untuk apa? Masuk ke dalam kemuliaan yang lebih lagi deh. Ya kan? Hal yang kau alami sendiri sekarang ini, berkat Tuhan yang sendiri yang kau alami saat ini akan lebih besar lagi, ya kan? Kemuliaan akan lebih besar lagi asalkan engkau mau. Kau memilih Tuhan. Memilih Tuhan. Apapun yang terjadi, aku pilih Tuhan. Kau berdoa, Tuhan, bagaimana? Ini keputusannya. Pilihlah Tuhan. Pilihlah Tuhan. Ayo deh, ya kan? Saya, ya kan? Ya, menginginkan apa? Justru di sini bangkit murid-murid pribadi-pribadi Tuhan yang sungguh-sungguh. Bahkan apa? Pembimbing-pembimbing yang sungguh-sungguh. Ya kan? Kita nggak tahu, oh ke depan gimana. Tapi kau bisa. Ada orang berkata, Kak, ya kan? Saya kemungkinan nggak bisa, Kak, kayak jadi pembimbing. Kau mau atau tidak? Kau berdoa atau tidak? Kau menginginkannya atau tidak? Kalau kau menginginkannya, Tuhan akan memberikannya. Kau pengen ketemu bahkan hadirat Tuhan lebih lagi atau tidak? Kau pengen jamahan Tuhan lebih lagi atau tidak? Kalau kau mau bayar harganya, maka apa? Kau akan mendapatkan lebih lagi. Ya kan? Hari ini kita harus belajar tentang, salah satu nanti kita pelajari ya, tentang kemuliaan Tuhan. Ya kan? Orang sedang apa sih? Kemuliaan-kemuliaan, ya kan? Atau juga glory itu apa? Dan kita harus dapatkan itu. Ya kan, kita nggak boleh ya kan hanya di tempat ini saja.
Ya kan? Atau di posisi ini saja. Kau harus beranjak dan aku mau Tuhan lebih lagi. Ya kan? Kemudian apa? Ketika kau telah mendapatkannya dan mengalaminya, ceritakan kepada orang-orang lain sekitarmu. Ya kan? Jangan tunggu-tunggu waktu. Wah, gak ada waktunya. Kalau ada kesempatan dan dia bertanya padamu, itulah waktunya kau berbicara. Ya, saatnya deh. Anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan bangkit. Gak bisa, ya kan? Dia hanya bilang, wah cukuplah di sini. No, cukuplah di sini. Karena apa? Kau melihat dirimu sendiri. Sedangkan Tuhan pengen bawa kau lebih lagi. Asalkan kau mau, Tuhan akan bawamu lebih lagi. Ya kan? Jangan terlalu keras cangkang kita. Jangan terlalu keras tembok kita. Jangan terlalu keras ketidakimanan kita. Jangan terlalu keras kepala kita juga deh. Gak bisa deh. Kau harus keluar dari hal tersebut. Karena kenapa? Kenapa Tuhan gak mau lebih lagi? Kau terlalu minder. Kau terlalu keras kepala. Kau terlalu apa? Gak mungkin Tuhan. Naik, Tuhan bilang. Ini adalah tugasmu pribadi demi pribadi. Setelah kau mendengarkan firman Tuhan ini, tugasmu lah untuk apa? Mengerjakan dan melakukannya. Tugasmu lah untuk apa? Masuk lebih dalam lagi. Ini masuk deh. Kita harus mengalami kemuliaan Tuhan. Ya kan? Kalau kau melihat keluargamu biasa-biasa aja, kau harus bersama Tuhan. Kalau kau melihat hal-hal yang biasa saja waktu kau memuridkan, kau harus minta Tuhan. Kalau kau melihat bahkan mungkin pekerjaanmu biasa-biasa, kau harus berdoa. Terus, sampai apa? Sampai ketekunanmu menembus sesuatu. Sampai ketekunanmu menembus kekeras kepalaanmu. Sampai ketekunanmu menembus ketidakimananmu. Sampai ketekunanmu menembus ketidakpercayaan dirimu. Ini harus sampai deh. Ya kan? Kenapa ada orang dibilang bertekun berdoa? Terus. Hari demi hari dia bertekun. Karena dia sedang menembus batas-batas dalam dirinya. Temboknya dia harus hancurkan dan dia langkai dan dia masuki. Ini bagian kita deh. Ya kan? Makanya Tuhan bilang apa? Ya kan? Tetaplah berdoa. Itu gak main-main deh. Oh, saya teduh sekali. Besok? Enggak. Ya kan? Besoknya lagi? Enggak. Ya kan? Bertekun? Tidak. Ya kan? Pemalas? Iya. Itu dia. Gak bisa deh kayak gitu. Ya. Kalau Anda seperti itu, ya kan? Bagaimana Tuhan mau membawa Anda lebih lagi? Ya kan? Kadang baca Alkitab, besoknya lagi, kadang enggak, ya kan? Kan kita sering udah ngomongin ya, bahwa ayo murid Tuhan naik 8 pasal. Kadang 8 pasal, kadang 3, kadang 2, 4, 5, enggak bertekun, pemalas. Ya. Kau harus keluar dari hal tersebut deh. Kalau kau mau menembus batas-batas, patahkan dulu pemalasan dirimu. Patahkan dulu ketidakrajinan dirimu. Kau harus menembus dirimu yang pemalas ini. Kau harus menembus ya kan dirimu yang apa? Yang minder ini. Kau harus menembus apa? Ketidakpengampunanmu, ketidakimananmu. Kau harus tembus itu. Kita harus keluar, ya, murid-murid Tuhan. Ya. Kita ngomong kemuliaan Tuhan. So, mari sekarang kita ambil bagian dan bayar harga. Mari kita ambil bagian dan kita mau mengalami lebih lagi. Apa yang kau alami sekarang, ya kan? Tuhan mau bawa kau lebih lagi. Dan saya bilang, saatnya masuk. Tidak ada lagi waktu penundaan. Terlalu lama menunda karena ulahmu sendiri. Gak bisa ini. Ya kan? Saya bilang ini gak bisa deh. Keterlaluan kita kalau terus malas-malasan. Ya kan? Disuruh saat teduh gak mau. Disuruh baca kitab gak mau. Ya kan? Mau sampai kapan? Ya. Bolong sini, ya kan? Makanya saya ngeliat ya, saya cek ya beberapa murid Tuhan. Itu kenapa? Ya kan? Emosinya labil. Gampang, lihat aja kesungguhannya. Oh, pantas kau labil. Kenapa? Kadang saat teduh, kadang baca Alkitab. Ya kan? Kadang enggak. Kenapa labil? Ya kan? Kenapa terus minder? Kenapa terus rapuh? Karena tidak berhasil, ya kan? Mengatasi dirinya sendiri. Ya kan? Gak berhasil apa? Menguasai dirinya sendiri. Makanya ketika ada orang kesurupan, ada setan munculkan diri, takut. Anda jangan takut sama setan, takut sama Tuhan. Tuhan dengan setan itu gak sepantaran. Ya, Tuhan dengan setan gak sepantaran. Cukup malaikat Tuhan aja lawan. Cukup, udah beres. Ya kan? Cukup malaikat Tuhan, gak usah Tuhan. Kenapa? Ya, gak sepantaran. Jadi kalau kau terus jadi penakut deh, bertahun-tahun ikut Tuhan,
ada yang salah dengan dirimu. Ya kan? Dan kau harus rubah itu. Jangan turun naik, turun naik, turun naik, turun. Ya kan? Gak bisa kayak gitu anak Tuhan. Ya kan? Bertahun-tahun ikut Tuhan, turun naik baca Alkitabnya. Kadang iya, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak. Mau sampai kapan? Hei, ya kan? Apalagi yang udah pada umur di atas 30, 20. Hei, kau bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Kau sungguh-sungguh untuk dirimu sendiri. Ya. Kau bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Ya, sudah 20 tahun kau aku dimuridkan, sudah 10 tahun, tapi kau ngalamin apa-apa? Pertanyaan saya, kau sungguh-sungguh nggak mengasihi Tuhan? Kau bertekun nggak? Bertekun ini deh, waduh ini, ya, luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Dia akan menembus batas-batas dirinya. Bertekun ini, ya kan, to be continue, ya kan, continuously, ya kan, improvely, ya kan. Orang ini terus berkelanjutan, terus mengimprove dirinya, itu bertekun apa? Akan terjadi perubahan yang besar dalam hidupnya. Ini yang saya, murid-murid pribadi, dan bahkan saya rindukan buat kita masing-masing. Sudah saatnya deh, kau harus bertekun, berkelanjutan. Kemudian apa? Sungguh-sungguh sama Tuhan. Gak boleh lagi setengah-setengah. Ya, ingat di Wahyu dikatakan apa? Orang setengah-setengah, suam-suam kuku apa? Akan dimuntahkan. Gak bisa deh. Ya. Gak cukup. Ya kan. Kesungguhanmu ini. Ya kan. Kalau kau terus kurang-kurangin. Kadang kau kerjakan, kadang enggak. Ya kan. Dan saya bilang apa? Tetap. Ya kan. Anda yang sudah dimuridkan. Naik 8 pasal. Per hari baca Alkitab. Ya. Lakukan deh. Kejar, dia bilang. Bangkit. Jangan malas. Ya. Ini waktunya anak Tuhan bangkit. Kau harus bangkit. Amin? Ya? Kau harus bangkit. Oke? Nah, kita mau lihat apa itu kemuliaan. Boleh? Next slide. Tahu peristiwa ini ya? Pada tahu? Ya kan? Ya. Tuhan menampakkan diri di gunung Sinai, ya kan? Bangsa Israel melihatnya apa? Wah, ada api, ya kan? Awan gelap, kilat petir menyambar di gunung tersebut. Ya. Kemuliaan Tuhan, ya kan? Pada waktu ya kan penjelasan di Perjanjian Lama, ya itu ada istilahnya kavod. Kavod, ya, coba slide selanjutnya. Itu bicara berat atau heavy. Ya kan? Kemuliaan itu memiliki bobot, itu memiliki berat. Ya kan? Contoh, berat badan saya umurnya 77 kilo. Yang lebih gede saya anak PA saya pasti, ya kan? Pada gede-gede kan? 100 kilo ada? Gak ada, oh ya. 90 kilo lah ya. Ya, 90 kilo. Nah, Anda kalau ditimpa saya, Anda ditimpa 77 kilo. Anda ditimpa anak PA saya, Anda 99 kilo lebih berat. Ya kan? Kenapa? Karena bobot. Anda ditimpa selanjutnya, ya kan? Ada yang lebih gede lagi, wah Anda lebih pendek lagi. Kenapa? Karena bobot atau berat. Nah, kemuliaan Tuhan pada waktu di Gunung Sinai, coba sebelumnya deh, ya kan? Itu memiliki berat, ya kan? Heavy, ya. Tuhan menampakkan diri itu sangat dengan luar biasa. Bahkan orang gemetar, ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan datang dengan begitu dahsyatnya. Nah, bahkan ada firman Tuhan mengatakan apa? Ketika Tuhan lewat, ya kan? Batu itu meleleh. Anda pernah lihat batu? Pernah? Anda pernah lihat lilin meleleh? Pernah. Nah, kira-kira kayak gitu. Batu yang keras itu meleleh deh. Waktu kami ke Mesir, yang disebut gunung batu itu bukan batu kecil-kecil, ditumpuk, enggak deh. Itu benar, ya kan? Batu segede-gede gaban, ya kan? Memang batu itu kayak gunung. Jadi batu timpal sini timpal, wah, ini memang gunung batu, ya kan? Ini kalau kena congkelan dikit, wah, ketimpa orang. Gunung batu, ya kan? Saya ngomong, Anda tidak terbayang? Ayo. Berangkat ke Mesir dan Israel, ya kan? Berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau ke sana, aku mau lihat yang di Alkitab tuh kayak gimana. Ayo silakan, doa. Ya kan? Nah, itu ada gunung batu. Udah kebayang deh. Saya jadi terbayang ya. Ketika Tuhan lewat meleleh gunung itu. Tebalnya minta ampun, ya kan? Beratnya minta ampun. Itu meleleh di hadirat Tuhan. Nah, kemuliaan itu memiliki bobot, memiliki berat. Ya. Sehingga coba lihat. Ya, kita lihat ya
bobot atau berat itu memiliki ya kan beberapa pengertian. Nah, salah satu ya kan pengertiannya juga adalah tentang wajah Allah. Kita lihat Keluaran 33 ayat 18 sampai 20. Coba satu mic kasih ke Kak JT lah. Biar Kak JT bacain ya. Keluaran 33 ayat 18 sampai 18 dan 20. Terima kasih. Oke. Keluaran 33 ayat 18 dan 20. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firmannya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Maaf ya, 20 ya maksudnya. Ya, lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ya, dibilangkan ketika ya kan kemuliaan Tuhan ya kan berkaitan dengan wajah Tuhan. Dan dia minta, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ini doanya si Musa. Dalam kurung sebelah kavod, bahasa aslinya ya, kavod kepadaku. Engkau tidak akan tahan memandang wajahku. Ya kan, ketika kemuliaan Tuhan menghampiri dirimu, apa yang terjadi? Kau tidak akan tahan. Makanya saya bilang deh, selama ini mungkin kau ikut Tuhan, ya kan, hadirat Tuhan mungkin cuma sekitar selutut. Tapi, ya kan, kalau kau terus masuk dalam hadirat Tuhan, kau menginginkan kemuliaan Tuhan, itu dia memiliki bobot, memiliki berat. Artinya apa? Hadirat Tuhan yang segini, ya kan, itu nggak segitu, ya kan Tuhannya. Tuhan lebih besar lagi, memiliki bobot, sehingga apa? Dia bilang kan, engkau tidak akan tahan memandang wajahku. Kita harus masuk ke hadirat Tuhan yang lebih lagi. Kita harus masuk kepada apa? Hadirat Tuhan yang mungkin ya kan kau cuman biasanya mengalami hadirat Tuhan selutut. No. Kau harus masuk ke dalam sungainya Tuhan. Kau harus masuk ke dalam hadirat Tuhan yang lebih lagi. Dan dibilang apa? Musa berdoa, ya kan? Perlihatkanlah kiranya kemuliaanku. Undangan untuk setiap anak Tuhan atau murid Tuhan melihat kemuliaan Tuhan itu kepada siapapun orang yang mau. Dan dibilang apa? Kalau Anda lihat ya kan, kau tidak tahan akan memandangku, tapi kuberikan kau melihat punggungku. Kau akan melihat segenap kegemilanganku. Dan kalau dikatakan nanti, kalau bicara tentang Yeremia ya kan, ya atau Yeskiel ya kan, ketika kerubim melihat Tuhan, dia bilang apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kata 3 kali kudus, kudus, kudus Tuhan. Itu berkata tentang apa? Tentang extremely holy Tuhan. Sampai makhluk roh itu, ya kan, melihat Tuhan saja, dia nggak bisa ngomong yang lain. Dia cuma bisa bilang, kudus, kudus, kudus. Dia lihat lagi wajah Tuhan, nanti kalau Anda baca di firman Tuhan ya kan. Dia cuma pada waktu dia ngelihat lagi Tuhan, dia lihat apa? Kudus, kudus, kudus. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan itu tak terbayangkan. Bahkan makhluk roh sedikit pun, sekalipun. Bahkan sampai apa? Kerubim. Kerubim adalah makhluk roh yang dekat sama Tuhan. Ada beberapa, Anda mungkin baca kerubim, serafim, ya kan? Penghulu malaikat, Mikael. Nextnya adalah Gabriel. Orang-orang ini yang disebutkan di malaikat Tuhan, ini orang dekat. Nah, orang dekat pun ternyata ketika melihat Tuhan, extremely holy Tuhan. Sangat besar, sangat mulia, sangat luar biasa Tuhan. Ya. Jadi kalau kau merasakan hadirat Tuhan, ya, baru segitu, ya, Anda terpuaskan. Naik lagi. Karena Tuhan memiliki yang lebih lagi. Kau baru merasa, oh jangan mau pernah cukup deh. Ya, kau harus naik lebih lagi. Extremely holy. Karena kenapa? Makhluk roh itu gak bisa lagi mau nyebut Tuhan apa. Dia melihat sisi Tuhan yang satu ini, wah ini kudus. Dia lihat sisi satu lagi, kudus. Sangat luar biasa. Makanya saya bilang tadi, setan tuh gak ada apa-apanya. Ya kan? Jadi kalau Anda bandingkan dengan Tuhan, aduh sorry ya. Dia sangat luar biasa. Nah,
Ini aja ya kan, ketika Anda baca ya kan, waktu Tuhan ya kan nyatakan, bahkan ada juga nanti kalau Anda baca ya kan, kemuliaan Tuhan di bait suci sama Tuhan. Orang yang memuji dan menyembah Tuhan, itu nggak bisa masuk deh ke bait suci. Kenapa? Oh, saya udah pernah dapat hadirat Tuhan segini nih. Ternyata kemuliaan Tuhan di tempat tersebut lebih besar lagi, sehingga apa? Saya tidak tahan. Dia keluar, ya kan? Kau harus sampai seperti itu untuk mencari kemuliaan Tuhan, untuk mencari glory Tuhan. Ya kan? Gimana Kak? Ya kan? Bagaimana cara mendapatkannya? Maka kau harus sering menyembah Tuhan. Yang kedua, kau harus keluar dari dirimu sendiri. Apa yang Tuhan suruh, kau harus lakukan. Sekalipun ini bukan saya, kau harus keluar. Kalau kau mau melihat glory ini, kau harus bayar harganya. Ini dia. Ya, ketika kemuliaan Tuhan itu memiliki bobot atau berat, orang bisa kelempar deh. Orang bisa jatuh rebah. Ada satu hamba Tuhan cerita, ya kan? Waktu pertama kali dia bertobat, ya kan? Dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan. Nah, waktu dia menyembah Tuhan, dia berjam-jam di hadirat Tuhan. Hari demi hari dilakukan deh. Berjam-jam, ya kan? Satu waktu dia keluar. Mamanya mau bereskan kamar si anak. Ya kan? Dia nyembah Tuhan tuh berjam-jam tuh bukan sejam, saya bilang dia. Udah masuk 2 jam, 3 jam, 5 jam. Dia mau nyapu rumahnya. Mamanya kelempar dari pintu rumah itu. Pintu kamarnya. Dia mau masuk nih, mau nyapu. Dar, mamanya kelempar. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan tinggal di situ. Ada bobot. Yang gak kudus, yang gak sesuai akan kelempar. Ada satu lagi ya, ada hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth, ya kan? Smith Wigglesworth ini ya kan, doanya itu 10 menit, ya kan? Tiap 10 menit dia berdoa. Tiap 10 menit dia berdoa. Apa yang terjadi, ya kan? Karena kesungguhan hatinya, ya kan? Sering dia lakukan PD semalam dan dia bilang apa? Saya sering PD semalaman. Itu sendiri. Nah, waktu dia mimpin, ya kan? Kumpulan, ya kan? Hamba-hamba Tuhan. Waktu dia berdoa deh, ya kan? Bahkan ya kan reporter yang datang, ya kan, ingin meliput. Katanya ya kan kalau berdoa sama Smith orang nggak akan tahan 10 menit, ya kan? 20 menit. Wah, masa sih? Wah, ini hiperbola. Beneran. Waktu Smith mulai dia berdoa, ya dia nyembah Tuhan, ya kan? Dia mulai berdoa. 1 menit, ya kan? Masih tahan. Mulai masuk 5 menit, beberapa hamba Tuhan mulai mundur, ya kan? Karena nggak kuat di hadirat Tuhan. Si reporter ini bertahan, enggak, cuma 5 menit, bisa saya masih 10 menit, saya masih sanggup. 20 menit akhirnya dia keluar. Kenapa? Kemuliaan Tuhan mulai berbobot. Menghampiri ruang doa tersebut. Makanya adik-adik sekalian, ya kan, murid-murid Tuhan sekalian, Bapak Ibu sekalian, Anda yang sudah dimuridkan, hadirlah dalam doa Jumat. Hadir. Ya. Kenapa? Di dalam persekutuan doa itu, ada bobotnya Tuhan. Itu lempar ya kan. Ya kalau misalnya gampang ya kan, sederhana ya kan. Kemuliaan Tuhan berbobot. Anda tadi ya nyembah Tuhan. Ada sesuatu ya kan Anda dikuatkan. Atau yang kedua, Tuhan menempelak Anda, gue kayaknya ada dosa ini deh. Ya kan. Tuhan mengecek Anda secara pribadi. Itulah hadirat Tuhan. Dan ketahuilah, kau harus kejar itu lebih lagi. Ya kan? Kau harus memandang wajahnya. Ya, kalau kau selama ini hanya mendengar saja, ini saatnya waktumu. Kau harus dapatkan. Ya, kau butuh tersebut. Ya, makanya kenapa Samuel ya begitu dipakai sama Tuhan. Karena dia tidak membiarkan firman Tuhan itu gugur apapun itu. Nah ini dia. Yang kedua tentang kavod atau kemuliaan. Itu berkaitan dengan kehadiran Tuhan. Kehadiran itu kalau bahasanya orang sering bilang sekinah. Apa sekinah ya kan? Sekinah berarti juga dengan tinggal. Nah hadirat Tuhan harus mulai tinggal. Yohanes 1 ayat 14 coba Kak JT, Kak Jessica Tristi. Yohanes 1 ayat 14.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Yohanes 1 ayat 14 dikatakan apa? Yohanes 1, ya, diam di antara kita. Itu ayat yang ke 14 ya, benar ya? Oke, ya. Hah? Benar ya? Yohanes 1 ayat 14. Oke. Dan diam di antara kita. Nah, diam ini ya kan artinya adalah sekinah. Kita telah melihat kemuliaannya kavod, yaitu kemuliaan kavod yang diberikannya kepada sebagai anak tunggal Bapa. Nah, kemuliaan Tuhan itu berkaitan dengan juga apa? Tuhan tinggal dan diam di dalam dirimu. Kalau ya kan kau menginginkan kemuliaan Tuhan, maka kau harus memastikan ya kan dan juga ya kan terus untuk berusaha ya kan bahwa dia diam, sekinah tinggal di dalam dirimu. Ya. Makanya kemuliaan Tuhan itu berkaitan dengan kehadirannya juga. Sekinah yang tinggal. Nah, makanya saya cerita tadi kan ada satu hamba Tuhan ya kan, ketika mamanya masuk lempar mamanya. Kenapa? Karena kemuliaannya tinggal di situ. Ya kan? Sekinah. Ya, dan diam di antara kita. Jadi, ya tentang bobot atau berat tentang kemuliaan Tuhan, ya kan? Di Perjanjian Lama banyak berbicara tentang apa? Satu, ya kan? Itu berbicara tentang wajah Allah. Ya kan? Memandang wajah Tuhan, ya, memiliki bobot, memiliki berat. Yang kedua, berkaitan dengan kehadirannya dia. Ya. Nah, next. Nah, ini gambar siapa? Yesus Kristus, ya. Oke. Gambar Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dia berjalan di lautan di samudra. Aja, ya kan? Next. Nah, di Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani, kemuliaan itu artinya doxa. Ya kan? Ya kan? Doxa, ya kan? Secara harfiah berarti pendapat atau reputasi. Nah, ini berbicara kemuliaan Tuhan, ya kan di Perjanjian Baru apa? Menggambarkan pernyataan, sifat dan kehadiran Allah dalam diri dan pekerjaan Yesus Kristus. Jadi kemuliaan Allah itu tampak melalui Yesus Kristus. Makanya dibilang Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada. Ya, di dalam Yesuslah kemuliaan Tuhan itu nyata. Ya kan dalam pekerjaannya, ya kan dalam apa yang dilakukan. Makanya waktu Yesus menengking roh jahat, ya kan? Itu ya kan langsung. Ya kan? Siapa engkau? Legion, ya kan? Terus si setan yang minta, Tuhan, ya kan? Tolong aku ke babi-babi aja. Oh ya udah silakan. Kenapa takut? Ya, kemuliaan Tuhan menyingkirkan dan menghancurkan semua yang bukan. Ya. Pribadinya. Nah, ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah dan menopang segala ada. Kemudian next juga tentang kemuliaan Allah, kebangkitan dan kematian Yesus sebagai manifestasi kemuliaan Allah dalam Kristus. Kita lihat Lukas 24 ayat 26, coba bacain deh. Lukas 24 ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, ya kan. Yesus, kenapa Mesias kita menderita? Orang kira, oh menderitanya Yesus, ya kan? Oh, itu hanya cuman fisik biasa, no. Ya kan? Untuk apa? Masuk ke dalam kemuliaannya. Makanya ketika Yesus mati kemudian bangkit dikatakan apa? Dia memiliki kerajaan sorga dan neraka. Kunci kerajaan maut itu ada di dalam tangannya. Nah, jadi melalui kebangkitan kematian Yesus, Anda harusnya apa?
ya kan? Bersuka cita. Kenapa? Anda bisa masuk ke dalam juga mengikuti Yesus untuk apa? Masuk dalam kemuliaannya Dia. Ya kan? Oleh darah Yesus engkau dilayakkan untuk apa? Mengalami kemuliaan Tuhan. Oleh darah Yesus kau dilayakkan untuk apa? Mengalami lebih lanjut, mengalami dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Jadi bisa dikejar. Nah, ini Tuhan bilang untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Ya, jadi Yesus menderita. Jadi Anda jangan nggak pede ya kan? Oh, dibilang orang ya kan? Oh, Yesus itu kan yang disalibkan itu Yudas, nggak ada, itu klaim-klaimmu aja. Oh, jangan sembarang-sembarangan. Oh, Yesus kan cuma nabi, nggak ada, ya kan? Yesus adalah Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kau harus tahu dan mengetahui, sadar. Dek, Yesus Kristus kita lahir tanggal 25 Desember. Kau jangan macam-macam, ya kan? Kau bilang, oh pakai ayat ini, nggak ada. Ya kan? Ayat kita yang benar. Ngerti nggak, Dek? Jadi kalau ada orang nanya, wah Yesus itu nabi, Yesus itu cuma manusia, ya kan? Ya kan? Dan tidak mati, ya Yudas, nggak ada, itu klaim orang itu. Ya kan? Nggak ada klaim yang bisa dipakai. Ini ada ayat firmannya. Bukan hanya ayat firmannya. Yang kedua, saya udah tengok, ya kan? Udah, oh ini disinilah Tuhan Yesus, oh disalibkan, oh disinilah Tuhan Yesus, ya kan tempat Tuhan Yesus bangkit. Kok jangan tipu-tipu aku udah lihat kok, jangan main-main. Nah makanya saya undang ya, adik-adik sekalian ya kan, udah sering baca Alkitab, udah sekali, 2 kali habis, ayo kita lihat, ayo sama-sama ya, untuk melihat di mana Tuhan berjejak, ya, ada sejarah yang nyata. Nah ini, makanya jadi jangan malu, oh Kristen, lu Kristen, oh puji Tuhan saya Kristen, ya kan, ya Tuhan Yesus saya bangga saya memiliki Yesus, gitu dong, ya makanya saya bilang, nah Yesus ketika dia menderita, mati dan bangkit. Untuk apa? Masuk ke dalam kemuliaan. Jadi adik-adik sekalian, Anda bisa masuk dalam kemuliaan Tuhan. Anda mendapatkan apa? Bagian untuk apa? Juga sama seperti Yesus masuk dalam kemuliaan Bapa. Amin. Ya. Next kita lihat. Ya, sok deh. Next ya. Nah, kita lihat di Mazmur 96. Oke. Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Kak JT semuanya aja ya, ayat 1 sampai Kak Jessica Tristi. Ya biar semuanya aja, satu perikop. Biar selesai. Silakan Kak. Satu pasal maksudnya. Yes. Oke, Mazmur 96. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Ya. Di ayat Tuhan bilang kan, Tuhan Yesus akan menghakimi bumi. Jadi, ya kan, siapa pemilik bumi? Tuhan Yesus. Ia akan menghakimi dunia. Jadi Anda jangan takut, ya kan? Karena ketika kita bersama Tuhan, ya kan, bahkan yang di firman Tuhan mengatakan, kita akan sama-sama menghakimi, ya kan, bersama Dia. Nah, oke. Nah, di Mazmur 96 ini dikatakan ya kan tentang menceritakan kemuliaan Tuhan di antara segala bangsa. Dan cukup menarik adalah, ya kan, awal dimulainya adalah tentang menyanyi. Ya kan? Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ya kan?
Maka terus dibilang kan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ya kan? Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Anak Tuhan, ya kan, harus mendapatkan ciri dalam hidupnya pribadi, lepas pribadi. Dia sering menyanyi untuk Tuhan. Dia sering menyembah Tuhan. Ya, Tuhan yang besar tersebut bisa sampai hadir dalam doamu karena kau menyanyi dan menyembah Dia. Jadi kalau kau mau ingin mengalami kemuliaan Tuhan lebih lagi, dek, kau harus sering menyanyi, ya kan? Memuji Tuhan dengan segenap hatimu. Kau tidak bisa lagi hanya menyanyi sekedar saja. Gak cukup, deh. Ya kan? Ketika dikatakan Tuhan yang besar itu sampai bisa datang ke rumahmu. Tuhan yang besar itu sampai bisa masuk ke tempat ini. Ketika kau memuji dan menyanyi buat Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan. Jadi dek, ketika kau menyanyi, kau angkat suara. Itu bukan buat saya. Bukan buat kakak-kakak ini. Bukan buat WL. No. Tapi bagi Tuhan. Seringkali kita ya kan menyanyi biar dipandang orang. No. Tapi Tuhan bilang, menyanyilah bagi Tuhan. Hari demi hari, menyanyilah bagi Tuhan. Hai segenap bumi, ya kan? Menyanyilah, pujilah namanya. Kalau kau selama ini tidak bisa memuji Tuhan, kau harus mulai memuji Tuhan. Kenapa? Karena ada ayat firman Tuhan. Ini bukan doktrin satu gereja, no. Ini bukan doktrin satu ibadah, no. Tapi ini di Mazmur Tuhan. Kau menyanyi buat Tuhan. Kalau kau aja angkat tangan kau malu untuk Tuhan. Kalau kau aja ya kan tepuk tangan kau malu buat Tuhan. Kalau kau bersuara aja kau malu buat Tuhan. Bagaimana kau mau ingin mengalami kemuliaannya Tuhan? Bagaimana kau ingin menginginkan Tuhan hadir tempatmu? Tuhan yang besar itu bertata di atas pujian, dek. Maka kau harus menyanyi bagi Tuhan. Kau angkat tangan untuk Tuhan. Ya kan? Kau berseru untuk Tuhan. Makanya saya bilang tadi, ya kan? Menyanyilah bagi Tuhan. Kau harus keluar dari dirimu. Biasanya aku orangnya apakah kaku, gak ini. Kau harus keluar. Kau harus menyanyi untuk Tuhan. Kau harus keluar dari tuduhan-tuduhan dirimu. Makanya kau bertobat. Ya, makanya sungguh-sungguh ke Tuhan. Jangan berbuat dosa terus. Sehingga terus gak merasa layak dia. Aduh. Ya. Tuhan tuh pengen kita ngalamin kemuliaan Tuhan. Ya kan? Kenapa? Ya kan? Musa ya kan? Menyembah Tuhan ya kan? Terus bahkan apa? Dia datang ke gunung Tuhan. Dan waktu dia ke gunungnya Tuhan ya kan? Bukan hanya dia. Tapi dia mengajak apa? Yosua. Yosua juga menunggu. Untuk melihat kemuliaan Tuhan. Akhirnya orang yang sering mengalami kemuliaan Tuhan, orang itulah yang dibangkitkan menjadi seorang pemimpin. Nah ini deh, ya kan? Kau menyanyi untuk Tuhan. Ya, kau memuji Tuhan. Di rumahmu, ya kan? Terus apa? Di saat teduhmu nyanyi buat Tuhan. Masa kalah sama anak saya, sekecil itu lagu Yesua, ya kan? Malu. Anak saya kalau udah nyanyi kuat-kuat, teriak-teriak suaranya. Anda kan pernah dengar kan? Kuat-kuat, Anda, malu ke aku. Aduh deh. Inilah, ya kan? Menyanyi kok bukan buat Tuhan. Tapi kak saya orangnya begini, saya memang begini. Ada ayat firman Tuhannya, lakukan. Anda mau bertumbuh, lakukan ayat firman Tuhan. Bukan karena saya yang suruh. Ketika ada ayat firman Tuhan, dan itu tertulis deh, lakukan. Karena untuk Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan. Ya. Dan contoh beberapa di Alkitab, ketika orang-orang yang menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Ya kan, kita lihat Kisah Para Rasul 16. Ayat 25 sampai 26, boleh Kak Jessica Tristi. Kisah Para Rasul 16, ayat 25 sampai 26. Kisah 16, ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.
Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika orang menyanyi dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka hal pertama yang terjadi, ya kan, belenggu-belenggu, ya kan, selama ini yang memenjarakan dirinya itu akan mulai runtuh, deh. Sendi-sendi penjara tersebut itu akan digoyangkan sama Tuhan dan terbukalah pintu. Makanya, ya kan, ketika kita, ya kan, terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan, terus akan ada harapan, deh. Ya kan? Ketika kau menyembah Tuhan, masuk untuk Tuhan, kau berdoa, terus akan ada harapan. Nah, yang dilakukan Paulus dan Silas, mereka kan di penjara. Ketika mereka di penjara, ya kan? Apa yang mereka lakukan? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ketika mereka menyanyikan puji-pujian, maka apa yang terjadi? Terbukalah semua pintu. Apa selama ini pintu-pintu yang memenjarakan dirimu? Apa selama ini pintu-pintu yang gak terbuka bagi dirimu? Kau harus menyanyi dan memuji Tuhan. Menyanyilah. Sehingga apa? Terbuka pintu bagimu. Dan yang kedua, terlepaslah belenggu dari engkau. Makanya, ya kan, tidak ada yang bisa mengikat engkau lagi. Yang selama ini yang akan membuat kau terus berlabuh, jatuh terus, ya kan? Itu akan terlepas pintu tersebut. Apa yang kau butuhkan? Pintu apa? Ya kan? Selama ini kau sangsi bahwa Tuhan akan menjamamu, ya kan? Sembah Tuhan. Selama ini kau sangsi mungkin kau berdoa untuk kerjaanmu, sembah Tuhan. Ya kan? Selama ini kau sangsi tentang apa? Masa depanmu, sembah Tuhan. Ini yang dilakukan Paulus dan Silas. Berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Ini orang yang bertekun. Ya. Jadi gak bisa lagi penjara-penjara terus mengganggu dirimu. Terus-terusan tembok-tembok itu terus. No. Ya kan? Kau harus bertekun dalam memuji Tuhan. Yang kedua, ketika kau menyanyi bagi Tuhan, maka kekuatan musuh akan dihancurkan. 1 Samuel 16 ayat 23. Coba. Jangan Kak. 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Nah, roh yang jahat, setan menyingkir ketika kau memuji menyembah Tuhan. Ya, makanya saya bilang ketika Tuhan hadir, setan sendiri takut. Di rumah saya gelap Pak. Kau sering dengerin lagu apa, ya kan? Lagu misalnya lagu dugem, ya kan? Lagu dangdut, pantas nggak tersingkir-singkir setan di dalam rumahmu? Muji Tuhan, tersingkir itu setan, ya kan? Rumahmu gelap, puji Tuhan, ya kan? Terus mungkin Anda merasa, wah di rumah saya banyak setannya. Kau terlalu banyak peka kok sama setan. Aduh ampun dah, anak Tuhan tuh pekanya sama setan, lucu banget. Padahal Tuhan bilang, ya kan? Tadi kan Tuhan bilang, melalui Yesus Kristus lah kita dibawa untuk masuk dalam kemuliaan. Nah kenapa kau gak masuk? Karena kau jarang nyembah Tuhan. Kau cuma dengerin lagu, ya kan? Terus, ya kan? Kau hanya dengerin lagu apa lagi kan? Terus, apa? Makanya rohmu gak kuat. Salah lagu kau, tau gak? Ya kan? Bukan hanya salah lagu, kau salah nyembah, tau gak? Nyembah tuh Tuhan. Makanya roh jahatnya undur. Ya. Kosan saya angker Kak, apartemen saya angker. Ya kan? Nyembah Tuhan, undur roh jahat. Mau sehebat apapun setan itu, Kak, ya kan? Lucifer kayak Baphomet kayak apapun, keluar dia. Kenapa? Karena ada roh Allah. Ya kan? Di alam roh, makhluk roh pun tahu siapa yang lebih hebat. Makanya saya bilang tadi kan, waduh kudus Tuhan, takut. Kau bandingkan Tuhan dengan setan, itulah terlalu banyak dengan dirimu sendiri sih, ya kan? Terlalu banyak ya anak Tuhan itu nggak berkuasa, kenapa? Nggak banyak nyembah Tuhannya, dirinya terus lihat dirinya terus nyembah Tuhan, nggak mau kok pantas, ya kan? Terlalu banyak yang jahat dalam hidupmu, nggak keluar deh, mau kapan? Ya kan? Ayo, dengan kau hanya menyembah Tuhan, kau arah hadirat Tuhan turun, nyingkir dia. Ya kan, perubahan itu terjadi.
Suasana yang kayak berduka, ya kan? Suasana yang kayaknya apalagi, ya kan? Kayak kuburan tempat ini. Berubah. Kami memuji nyanyi itu aja nggak mau, jangan dong. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kak, kalau di saat teduh digangguin, nggak apa-apa, itu latihan kau untuk nge-share setan. Iya kan? Kalau anak Tuhan sering nyembah tuh, saya dulu dengar cerita ya. Saya lama-lama saya aneh anak Tuhan ini kayaknya nggak sungguh-sungguh amat. Ada dulu ya kan, orang cerita grupnya pendoa. Nah, dia mau kan grup pendoa terus mau apa? Menghancurkan kekuatan musuh. Waktu dia bersaksi, bikin saya ngamuk saya kan. Apa deh? Wah, waktu pagi saya berdoa, saya kayak kecekek. Dia bilang, oh my God, ini pendoanya gak sungguh-sungguh nih Tuhan Yesus. Ngomong pendoa, ya kan? Kenapa? Ya, si pendoanya diserang. Saya yakin gak sungguh-sungguh tuh. Saya yakin nampaknya kuat. Ngerti gak saudara? Ini hati-hati tipuan. Ya kan? Kalau saya, ya kan, ngomong kayak gini, saya gak baca Alkitab 8 pasal. Saya berbohong loh. Saya berdosa loh. Ya, Anda, ketika Anda melayani, ya kan, kebanyakan sekarang, orang melayani bilang haleluya, haleluya. Ketika pulang, babak belur dia. Rapuh dia. Kenapa? Karena dia sendiri tidak berdoa. Karena dia sendiri tidak baca Alkitab. Disuruh baca Alkitab, Anda yang di KP, ya kan, kelas menugahan. 5 pasal ya dek, pembimbing dengan senyum. Ya kan, ayo. Berbulan-bulan kemudian, dia ngalamin masalah. Kenapa ya rapuh? Tidak pernah baca Alkitab 5 pasal. Gitu. Kenapa? Rapuh itu karena kau sendiri tidak membangun dirimu. Saya bingung, ya kan? Jadi saya, kok nggak ada kata kekuatan si pendoa? Kenapa? Karena dia hanya di depan ngomong haleluya, haleluya. Tapi ketika pulang, nggak ada doa. Nggak ada tuh baca Alkitab. Makanya roh jahat nggak undur daripadanya. Yang dia tengking, itu yang menyerangnya. Hah kan kau itulah kan? Ya kan? Roh jahat tuh harusnya undur. Destinnya si jahat, si iblis lari dari engkau. Ada Roh Kudus. Roh Kudus. Yang jahat, yang gak kudus, ketika hadir Roh Kudus, lari. Itu dong. Nah, kekuatan musuh dihancurkan. Next. Ya kan? Ketika kau menyanyi bagi Tuhan, maka yang lebih luar biasa, hadiratnya memenuhi kita. 2 Tawarik 5, 13, 14. Coba Kak JT. Dua Tawarik 5 ayat 13 sampai 14. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Yes, kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Kaulah rumah Allah deh. Ya kan, di waktu di perjanjian lama, ya kan, para imam menyanyikan puji-pujian dan syukur. Bahkan, lebih, kalau baca, dia menyaringkan suaranya, nafiri, ceracapnya, alat musik, hanya untuk memuji Tuhan. Bukan biar rame ibadah ini. No. Buat Tuhan. Ketika mereka menyaringkan dan memuji Tuhan, kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Mereka tidak sanggup masuk rumah itu. Ini kita harus alamin deh. Ya, kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Kemuliaan Tuhan memenuhi engkau. Ya kan? Sehingga apa? Ya kan? Hal-hal yang tidak kudus itu menyingkir. Kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ini. Itu penting. Ya, inilah orang yang menyanyikan apa? Puji-pujian dan syukur.
syukur. Nah, ya kan? Tadi menyanyi, memuji, naik lebih lagi, dan syukur. Katakan Tuhan baik. Jangan Tuhan baik waktu kau jadi WL atau jadi pembicara. Tuhan Yesus baik. Di rumah lu doa gak? Di rumah lu baca kitab gak? Jangan. Lakukan itu di rumahmu. Sehingga apa? Yang ada di rumahmu, ya kan? Kau bawa yang keluar. Ini anak Tuhan, eklesia. Ya kan, keluar dia. Makanya Dek, kenapa orang itu menginjili? Kenapa orang menceritakan tentang Tuhan Yesus? Kenapa? Karena hadirat Tuhan, sukacita Tuhan, itu benar memenuhi dia. Sehingga dia mau menceritakan apa yang dia alami. Sehingga dia mau menceritakan tentang apa? Aku telah melihat Tuhan. Ya, aku mendengar suara Tuhan. Ya kan kemarin kita tentang apa? 1 bulan yang lalu ya kan? Ada kesaksian yang luar biasa dari anak pembimbing saya ya kan? Yang lebih luar biasa lagi adalah ketika seorang anak PA-nya mendengar suara Tuhan. Oh iya, mendengar suara Tuhan. Itu lebih mulia lagi deh. Itu lebih ajaib lagi. Ya kan? Ketika seorang ya kan anak PA-nya, murid Tuhannya, ya kan? Itu berubah. Wow, ajaib. Itu pembimbing. Ketika anak PA-nya, murid PA-nya bangkit berdiri bersama Tuhan. Itu lebih kesenangan dan sukacita pembimbing. Nah ini dia. Nah hadirat Tuhan memenuhi rumah Allah. Siapa rumah Allah? Kau. Jadi di perjanjian baru dan sekarang oleh darah Yesus kau bisa dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Kau mau gak? Kau harus bangkit mengalami sendiri di muka bumi. Aku harus melihat Tuhan. Ya, aku harus, ya kan? Masa kita cuma dengar, wah saya bermimpi melihat Tuhan. Ya kan? Wah kak saya ngalamin, saya dikunjungin Tuhan. Itu bukan, harusnya itu bukan cuma 1, 2. Semua bisa. Siapa di sini yang sudah percaya sama Tuhan Yesus? Siapa di sini yang percaya sama Tuhan Yesus? Nah, kau pun bisa. Itu bukan butuh orang spesial pakai telur, enggak. Itu martabak ya. Enggak ada. Itu kau pun bisa deh melihat kemuliaan Tuhan. Kau pun bisa. Tuhan mendekat dan kau mendengar suara langkah kakinya. Waktu kau nyembah Tuhan, kenapa ada satu pribadi atau satu sosok di rumah saya? Ya kan? Yesus menghampiri engkau. Dan saya mengalami damai sejahtera. Harus pekanya seperti itu. Naik dong. Ya kan? Pokoknya sama setan terus capek saya dengarnya juga. Ya kesaksian apa itu saya bilang. Kemuliaan Tuhan harus memenuhi rumah Allah. Ya, kitalah rumah Allahnya. Kita harus sering-sering lihat Tuhan, Dek. Kita harus sering-sering berjumpa Tuhan. Kita harus sering-sering dijamah sama Tuhan. Sampai penuh. Ya. Tadi kalau, ya kan, di retreat, ya kan, diajarin, ya kan. Ketika orang penuh dengan Roh Kudus, dia akan berbahasa roh. Ya kan. Anda awal, ya kan, dia akan berbahasa roh. Nah lebih lagi, nanti, ya kan, ada yang lebih lagi. Ya, orang terus dipenuhi dengan roh Allah, dia menjadi berhikmat, dia menjadi bijaksana. Oh terus naik dia. Nah ini dia, kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Ya bangkit deh. Ya, rumah Allah, ya kan, kita, ya gereja Tuhan kita, ya kan, jemaat Tuhan kita, murid Tuhan kita, harus mendapatkan kemuliaan Tuhan. Ya, hadiratnya harus memenuhi kita. Kita Tuhan, saya Tuhan. Oke, next. Nah, di Mazmur 96 juga dikatakan apa? Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya. Dari hari ke hari, perbuatan-perbuatan yang ajaib. Makanya orang bisa mengabarkan karena dia udah penuh dengan roh Allah. Ya kan? Dia sudah keluar dari mindernya. Makanya nggak main lagi, minder lagi, ya kan? Siapalah saya? Ada. Udah itu udah singkir, udah next dia, ya kan?
Dia mulai mengabarkan keselamatan. Dia mengabarkan apa? Perbuatan yang ajaib. Ya kan? Bisa diceritakan, wah, oh kamu Kristen? Iya, ya kan? Ya, tahu tentang lahir baru lah? Enggak. Oh, enggak tahu lahir baru apa? Oke, lahir baru, ya kan? Cerita apa? Bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Bukan karena kau Kristen. Ya kan? Mungkin kau selama ini Kristen, tapi apakah Tuhan Yesus sudah jadi Tuhan dan Raja dalam hidupmu? Ya kan? Secara pribadi. Injili, kabarin. Ceritakan perbuatan yang ajaib. Kau yang diselamatkan, ceritakan aja. Tahu nggak, men? Kemarin di retreat, dibahas tentang lahir baru. Apa tuh lahir baru? Ngomong, itu kau sudah nginjilin. Terus apa? Next ya? Oh gitu? Ya. Nah, yuk terima sama-sama yuk. Kau menginjilin. Kenapa? Karena kau mengalami keselamatan itu. Kau mengalami perbuatan yang ajaib. Jadi waktu kau ceritakan sama orang, yang kau alami pribadi. Nah ini penting. Ya. Menceritakan. Gak boleh murid Tuhan, wah PI. Ya kan? Anak PA-nya PI. Pembimbingnya, wah gue santai aja PI. Ketemu sama saya. Oh bagus gak PI. PI saya bilang. Ya, kenapa? Gak bisa kayak gitu. Ya, hati-hati deh. Nih ya, saya warning nih bagi yang tua-tua, pemurid ya kan dan pembimbing. Yang terdahulu akan jadi yang terakhir. Kenapa? Karena ketidaksungguhanmu. Ya. Saya lihat deh, anak-anak di bawah, kalau saya bilang mungkin para ketua persekutuan ya kan, para PIC ya kan, itu dia mengejar hadirat Tuhan dengan sungguh deh. Dia mengejar bahkan menginjili orang. Satu sekolah dibuka ya kan, bahkan mungkin satu murid diinjilin ya kan, kemudian satu orang diinjilin dan dia lakukannya. Kenapa? Dia rajin lakukannya karena dia mengalami keselamatan dari Tuhan. Dia mau cerita. Yang bisa nolong lu untuk kau, misalnya orang itu khawatir akan masa depannya. Hanya Tuhan Yesus. Yang bisa nolong lu untuk nanti kau misalnya kuliah. Dia cuma bisa apa? Ada Yesus di hatimu. Terima Tuhan Yesus. Oh yes. Ya kan? Oh saya kurang ini. Keluarga ekonomi saya kurang. Diinjili sama dia. Ya kan? Dan yang bisa menolongmu hanya Yesus. Dia terima Tuhan Yesus. Kabarkan. Mari kita lihat. Yesus yang ada di hatinya, ya kan akan melakukan perbuatan ajaib. Dan dia apa? Di antara segala suku bangsa. Kemuliaan Tuhan itu nampak dari pekerjaan Tuhan. Makanya kalau kau lihat Yesus di Alkitab, menyembuhkan orang sakit, santai aja Yesus. Ya kan? Membangkitkan orang mati. Ya kan? Kok bisa? Ya. Karena, ya kan? Dia, dialah telah masuk dalam kemuliaan tersebut. Dan dikatakan apa? Bagi engkau yang bersungguh hati. Kau juga di Yohanes 14 ayat 12 ada kata apa? Kau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan. Dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kau akan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Menyembuhkan yang sakit. Membangkitkan orang yang mati. Dan lebih besar. Kalau di firman Tuhan, Lazarus dibangkitkan, ya kan? Satu orang, karena kau percaya sama dia, ya kan? Kau lebih lagi, bukan satu kau bangkitkan. 2, 3, 4, 5. Ya kan? Pernah diceritakan kan? Ya kan? Reinhard Bonnke terjadi. Waktu dia KKR, dijejerin orang-orang mati. Ya kan? Dan doanya apa? Ya kan? Dalam nama Yesus bangkit. Bangkit semuanya. Kenapa? Ya kan? Karena ada kuasa Tuhan. Lebih besar deh. Kita akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Kita lihat Yohanes 10 ayat 38. Kemudian Kak Jessica tolong bacakan. Yohanes 10 ayat 38. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yes, kau bersama Bapa. Ya kan, Bapa di dalam aku, ya kan, di dalam Yesus, dan Yesus di dalam Bapa. Dan karena ada darah Yesus, ya kan, karena kau bersama Yesus dan Bapa melakukan pekerjaan yang ajaib. Ayo dek, bangkit. Kita harus melakukan yang lebih besar. Ya kan?
Ketika misalnya ngelihat, oh ada murid Tuhan, ya kan? Belum penuh sama Roh Kudus kah? Dia belum berbahasa roh. Anda tumpang tangan dia berbahasa roh. Ya kan? Oh dia ada murid Tuhan sakit kak, atau ada satu orang akan kunjungan dia sakit, kau tumpang tangan dia sembuh. Kau melakukan pekerjaan yang lebih besar bersama Tuhan. Ya, next, ya kan? Kemudian Mazmur 96 juga bicara apa? Bahwa ia lebih dahsyat dari segala Allah, bangsa-bangsa adalah hampa. Ya kan? Bahkan di firman Tuhan mengatakan Galatia 4 ayat 9, ya kan? Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin? Anda, ya kan? Kalau Anda kepada roh dunia, Anda menyembah kepada uang, Anda menyembah bahkan yang lebih terutama misalnya kan teman Anda, ya kan? Pergaulan Anda. Ketahuilah deh, itu lemah dan miskin. Ya, itu nggak kuat. Dan bahkan apa? Anda memperhambakan diri. Oh no. Yesus kita lebih besar dari hal tersebut. Roh dunia itu lemah. Kemudian kedua, miskin. Makanya ketika orang begitu mengasihi, ya kan, atau memperhambakan dirinya kepada yang lebih besar yaitu apa? Roh dunia, makanya dia lemah. Kalau dia menyembah Tuhan, dia kuat. Kalau dia berdoa pada Tuhan, dia kuat. Tapi kalau kau berdoa sama nenek moyang nih, ada orang berdoa, ya kan, udah kenal Yesus berdoa sama nenek moyang. Minta jodoh, kekayaan, minta anak, gak bisa ya. Gak lucu itu. Kau berdoa sama Tuhan Yesus, bukan berdoa sama nenek moyangmu yang sudah meninggal. Tapi ini tradisiku kak, kau berdoa pada Tuhan Yesus. Ya sekali lagi saya tegaskan. Kau harus berdoa sama Tuhan Yesus, minta sama Tuhan Yesus. Bukan sama nenek moyang deh, sama tradisi, ya kan? Percayakan tradisi, itu gak sesuai dengan firman Tuhan. Ya kan? Minta jodoh, minta aduh. Makanya kau jadi lemah. Makanya kau begitu rapuh. Ya kan? Kenapa? Karena itu roh yang lemah dan miskin. Dan ketahuilah 1 Yohanes 4 ayat 4, ya kan? Coba bacakan. Satu Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Nah, itu ya. Roh yang di dalam kamu tuh lebih besar. Kalau kau menyembah Roh Kudus, ya kan? Roh yang di dalam dunia ini tunduk, ya kan? Takut sama Roh Allah. Takut sama Roh Kudus. Nah, sembahlah Yesus, sembahlah Roh Kudus. Dia di dalam kamu. Lebih besar. Jangan khawatir sama masa depan. Waduh kak nanti ditinggal sama teman. Ya kan? No. Sembahlah Yesus. Sembahlah Tuhan. Lebih besar dari apapun di muka bumi ini. Kekhawatiran dan ketakutanmu tidak bisa terus lebih besar. No. Roh yang ada dalam kamu lebih besar. Maka cari dia. Ya. Jadi hati-hati deh ya. Apa yang selama ini kau sembah dan kau percayai? Dirimu sendiri kah? Kekayaanmu kah? Ya kan? Tuhanmu siapa? Apa kau lebih percaya kepada Tuhan Yesus? Atau pada kekayaanmu? Atau kau lebih sama percaya lebih pada dirimu sendiri? Logikamu? Pengertianmu? Hati-hati deh. Itu lemah dan miskin. Itu akan meruntuhkan dirimu. Kau hanya bisa pegang Roh Allah. Karena dia lebih besar deh. Kau harus pegang dia. Ya, dan dia bahkan di dalam kamu. Lebih besar dari apapun. Oke, next. Nah, ini ada peristiwa ketika orang dalam kepenuhan roh. Nah, ini nanti boleh ya PPT-nya dikasih sama, kalau mau dikasih juga boleh ya. Nah, ini beberapa. Ketika orang dalam peristiwa dalam kepenuhan roh, ya kan? Ada yang next lagi deh ternyata. Ada yang lebih lanjut lagi. Orang itu menjadi ahli, ya kan? Orang itu menjadi berakal budi dan bijaksana. Jadi kalau kau cari supaya kau bijaksana, ya kan? Minta Roh Allah memenuhi dirimu. Next.
Ya kan? Orang memiliki pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ya kan? Makanya ketika kau berdoa, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Urapi saya dalam pekerjaan saya, Tuhan. Bahkan juga yang sekolah, Tuhan aku mau belajar, mau sekolah. Tolong aku, Tuhan. Mau yang kuliah, Anda doa sama Tuhan Yesus. Ya kan? Tuhan urapi aku, Tuhan. Tolong aku, Tuhan. Tuhan akan memberikan pengetahuan kepada engkau. Kemudian apa? Ketika orang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan menjadi nabi. Bahkan lebih spesifik lagi apa? Dia mulai prophesy, bernubuat. Ketika roh itu hingga pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Spirit rested on them, they prophesy. Bernubuat dia. Ya, kenapa? Karena sesuai dengan tuntunan daripada Roh Allah. Ya, next. Terus, ya kan? Yosua bin Nun ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, dia menjadi pemimpin, ya kan? Roh jahat menyingkir, ya kan? Anda penuh iman, ya kan? Kenapa Anda nggak penuh iman? Karena Anda hanya lihat diri sendiri, bukan lihat Roh Allah. Keluar dari hal tersebut, ya kan? Daud dipenuhi Roh Allah, dia siap menghadapi tantangan kehidupan, bahkan melawan Goliat. Dan Anda mungkin pernah diceritakan kan? Goliat, ya kan? Yang dilawannya satu. Tapi yang dia siapkan batu oleh Daud ada 5. Kalau Anda baca di Alkitab, memang Goliat ada 5. Ya kan? Tapi puji Tuhan ya, karena Roh Allah memenuhi Daud. Ya, anaknya selanjutnya membunuh Goliat selanjutnya. Itu yang pembimbing-pembimbing Anda rindukan. Anda menghancurkan Goliat selanjutnya. Ya kan? Itu para pembimbing, para pemimpin di tempat ini merindukan. Ada menghancurkan Goliat. Bukan hanya Daud. Ya, Daud siapin 5 deh. Tapi yang dilawan 1 kan? 4-nya lagi. Ya kan? Para pahlawan Daud. Nah, kau harus mengalahkan Goliat dalam hidupmu. Kau dan saya. Amin. Ya. Hancurkan mereka. Apa yang selama ini? Intimidasi. Ya kan? Masa depanmu begitu besar. Ketakutanmu. Temanmu. Ya kan? Takut kehilangan teman. Ya kan? Takut kehilangan misalnya apalagi pegangan. Ya. Takut masa depan. Hancurkan itu. Ya. Bangkit. Harus bangkit deh para pahlawan Daud deh. Bangkit. Masa Daud bisa, kita nggak bisa? Ya kan? Ya. Masa Musa bisa, kita nggak bisa? Masa Abraham bisa, kita nggak bisa? Bisa kan? Kan sama-sama manusia. Kok bisa mereka? Bersungguh hatilah engkau. Ya, next. Ya kan? Mazmur 96. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Ya. Jadi, ya kan? Anak Tuhan harus jaga kekudusan. Jangan macam-macam. Ya. Tidak boleh melakukan hubungan seks sebelum nikah, nggak ada, dosa loh. Ya. Jaga kekudusan, mulut ngomong kotor, ngomong najis, bertobat deh. Mau sampai kapan kayak gitu? Ya. Ngejekin orang, cemoin orang, fitnah orang, bertobat. Jaga kekudusan. Gak boleh kayak gitu. Lihat, ya kan? Seluruh segenap bumi itu gemetar di hadapan Tuhan. Bahkan bumi pun gemetar deh. Kita kok sembarangan, sembrono hidup. Ya kan? Gak jaga kekudusan hidup. Ya. Lakuin dosa seenaknya sendiri. Ngomongin orang, jelekin orang. Bumi itu gemetar di hadapan Tuhan. Lah kita ini siapa? Cuman debu. Ya kan? Bahkan kalau kita baca Alkitab firman Tuhan ya kan? Pujilah Tuhan, ya kan? Hai, ya kan? Samudra raya. Ya kan? Pujilah Tuhan, ya kan? Hai gunung-gunung. Gunung-gunung memuji Tuhan. Kiamat deh, ya kan? Meletus semua itu kan. Ya kan? Ya gimana gunung-gunung tepuk tangan? Gak bisa kan? Memuji Tuhan kan? Ya dia gempa bumi jadinya, gawat kan? Makanya ini sungguh-sungguh, ya kan? Nanti bumi memuji Tuhan, ya kan? Gunung-gunung memuji Tuhan, samudera raya memuji Tuhan. Wow, dia tsunami. Anak Tuhan malas, ya kan? Ya kan? Dari mulut bayi-bayi kuletakkan kekuatan. Ya kan? Jadi dia dalam mulutmu kau memuji Tuhan.
dan jaga kekudusan hidup. Ya kan? Jangan main-main sama dosa. Ya kan? Mau cowok, mau cewek, jaga. Ya kan? Jaga pergaulanmu. Kalau pergaulanmu, teman buatmu jatuh dalam dosa, tinggalkan, beres. Ya, nggak ada, ya kan? Sedikit pun yang berani, ya kan? Dengan Tuhan seenak-enaknya, semua akan gemetar di hadapan Tuhan. Dan dibilang apa tadi? Ya kan? Tuhan akan menghakimi dunia. Tuhan akan menghakimi dunia. Ya kan? Mungkin kau lihat, dia baik-baik aja. Tapi ingat, dalam Tuhan, Tuhan akan hakimi. Tinggal tunggu waktunya. Nah engkau, jangan sampai kau tertampi. Jangan sampai engkau ikutan dihakimi. Karena ketidakkudusanmu. Karena kesembarangan dalam hidupmu. Ya kan? Karena dosa yang kau lakukan. Ya. Bahkan saya bilang mungkin udah dijelasin dulu ya. Sama beberapa pencara kan. Bahkan kekudusan itu bisa bertingkat deh. Ya kan? Satu hamba Tuhan mungkin dibilang kan, dengan misalnya kan, dengan dia pakai sandal aja gak apa-apa dulu. Tapi ketika Tuhan ngomong gak boleh pakai sandal, berubah. Tapi orang lain bisa Tuhan, itu orang lain, kau bukan. Mungkin bajunya sembrono, ya kan? Gak apa-apa, ya kan? Terus Tuhan tegur, gak bisa, ya kan? Kau yang berubah. Tapi Tuhan, pergaulan saya oke-oke aja. Mungkin dulu bisa, tapi ketika Tuhan sudah tegur, kau jaga kekudusan gak? Ya kan? Kau berubah gak? Nah ini, ya kan? Kita harus gemetar di hadapan Tuhan. Ya, sujud menyembah Tuhan. Sujud deh. Ya, bumi itu ketika sujud, ya kan? Takut sama Tuhan, kok bisa manusia gak takut sama Tuhan? Gak boleh. Sujud jangan menambah ke Tuhan dengan beriaskan kekudusan. So jaga yang muda-muda maupun yang tua-tua maupun yang juga sudah lebih-lebih muda lagi ya kan anak-anak. Jaga kekudusan hidupmu. Jangan main-main. Ya, jangan kau hancurkan dirimu karena ulahmu. Ya, gemetarlah di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Oke? Ya. Jadi ya kan yang kita pelajari ada dua hal. Satu, kau harus mengalami kemuliaan Tuhan. Kavod itu. Yang kedua, tugas semula sekarang menceritakan kemuliaan itu kepada yang lain. Apa yang kau alami harus kau ceritakan kepada yang lain. Message, pesan untuk ya kan menginjilan, ya kan. Pesan untuk apa? Menceritakan kemuliaan Tuhan. Pesan untuk bahwa Yesus mengampuni dosamu harus dimiliki murid-murid Tuhan secara pribadi. Karena dia sudah mengalami, dia memberitahukan kepada yang lain. Ini penting deh. Kita tidak boleh membiarkan orang lain gak selamat deh. Waktu saya menceritakan keselamatan, saya sedih. Angkatan sekarang deh, waduh, ya kan, kayak dosanya lebih gede daripada zaman saya dulu. Udah hancur, udah rusak kali. Ini harus di stop di generasi sekarang. Dan tugasmu ini, murid-murid Tuhan, menghentikan hal tersebut. Kalau Anda baca di Hakim-Hakim, ya kan, dikatakan apa? Maka timbullah angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Gak bisa kayak gitu. Ya kan? Makanya saya bilang, pertama kau harus mengalami kemuliaan Tuhan. Yang kedua kau harus menceritakan. Kita harus putus generasi yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus putus orang bodoh, ya kan? Orang melakukan dosa dengan seenaknya aja. Kita harus putus orang, ya kan? Menyembah, ya kan? Di luar Tuhan. Ya, menyembah setan, menyembah nenek moyang, kita harus putus. Dan ini tugas Anda sebagai Anda yang dibimbing sebagai murid Tuhan. Untuk apa? Hei, ada yang lebih besar. Hei, ada Tuhan segenap bumi, pemilik segenap bumi yang harus kau takati dan yang harus kau gemetar di hadapannya. Dan kau harus menceritakan, ya kan, kepada orang-orang itu. Mereka butuh Yesus deh. Siapa mereka? Ya kan, teman-temanmu sekitar. Ya kan? Kalau mereka mati masuk neraka, ya kan? Kalau mereka tidak tahu jawabannya, kau memiliki Yesus. Masa depannya hancur, aku gak ada harapan. Cerita Yesus. Dia butuh uang, cerita Yesus.
Kenapa? Karena Yesuslah sumber dari segala sesuatu. Dan ingat dia bilang kan, ya kan, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Ini saatnya anak Tuhan bangkit berdiri. Menceritakan ke generasi ini. Kita harus stop generasi yang tidak mengenal Tuhan. Ya, dimulai ya kan dari kau dan saya. Amin. Mari kita bangkit berdiri menyembah Tuhan. Yesus.